Belajar dari Zakheus. Kita bisa membaca nats Alkitab tentang Zakheus dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema yang diangkat dari kisah ini yakni Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Pernah suatu ketika saya membaca sebuah tulisan di jendela belakang mobil angkutan kota. Dalam bahasa Simalungun katanya demikian: Ahado si parayakonmu bani guluon. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira demikian artinya: apa yang kamu cari dalam hidup ini, apa yang kamu perjuangkan dalam kehidupan ini. Awal saya melihat tulisan ini, bagi saya ini pertanyaan yang menggelitik. Lama-kelamaan saya pikirkan ini sebuah permenungan yang cukup dalam sekaligus menohok. Sebab manusia akan menemukan apa yang ia cari. Kalau manusia mencari harta atau kekayaan, maka ia akan berjuang menghabiskan energi dengan tujuan bagaimana supaya ia menemukan harta yang ia cari. Kalau ia mencari jabatan, maka ia juga akan mengalokasikan semua investasinya untuk jabatan yang ia cita-citakan. Maka kalau ia mencari Tuhan, maka ia akan berusaha dengan tekun, dengan setia, berjuang bagaimana supaya ia bisa bertemu dengan Tuhan yang ia cari. Zakheus misalnya, yang dulunya fokus mencari harta, dalam nats firman Tuhan ini ia fokus mencari dan menemukan Tuhan. Kita akan belajar beberapa hal dari kisah Zakheus ini. Kita mulai dari fokusnya pada harta atau materi. Nats firman Tuhan ini mengatakan bahwa Zakheus seorang kepala pemungut cukai, yang berarti ia mempunyai beberapa anggota. Mereka bekerja kepada pemerintahan Romawi yang sesungguhnya dianggap berkhianat pada Yahudi, suku bangsanya sendiri. Ia kerap mengambil yang bukan bagiannya dan menarik pajak lebih daripada yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Hal ini diakui Zakheus dalam ayat yang ke-7 Matius pasal yang ke-19 ini. Karena fokus akan pencarian pada harta, Zakheus telah mengambil hak orang lain. Saudaraku, sama seperti Zakheus, tidak sedikit orang tua bahkan telah mengambil hak anak-anaknya, mengambil waktu bermain anak-anaknya, sehingga orang tua tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk bercanda bagi anak-anaknya. Tidak ada didikan yang baik demi uang, atau bahkan sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai petani. Kerap sekali pekerjaan yang kita geluti jadi sarana bagi kita untuk mengambil yang bukan hak kita. Seharusnya pekerjaan yang kita miliki, yang kita tekuni, harus membawa kita kepada permenungan akan berkat Tuhan, membawa kita kepada mensyukuri apa yang Tuhan izinkan untuk kita geluti, untuk kita nikmati, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain. Atau bahkan sebagai umat sendiri pun sering mengambil yang bukan bagiannya, atau bahkan yang menjadi bagian Tuhan. Bahkan pendeta sekalipun sering sekali korupsi terhadap waktu yang seharusnya dipergunakan untuk melayani Tuhan, untuk melayani di gereja Tuhan, dipergunakan untuk hal-hal yang fokusnya hanya untuk kesenangan pribadi. Saudaraku, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah Zakheus ini adalah ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa melihat Yesus. Saat mendengar akan kedatangan Yesus masuk ke kota Jeriko, ia mungkin terlebih dahulu mengetahui bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, bagaimana Yesus membuat mukjizat. Bahkan Yesus
Dari cerita yang mungkin didengar oleh Sakeus, tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Niat yang besar dari Sakeus pun mengalahkan keterbatasannya. Badan yang pendek, kebiasaan yang penuh tipu dan dosa, pekerjaan yang sibuk tidak menjadi penghalang bagi Sakeus untuk bertemu dengan Yesus karena dia punya niat yang besar. Hal serupa juga sering kita buat menjadi alasan untuk bertemu atau bahkan untuk melayani Yesus dalam kehidupan kita. Kita sering mengatakan bahwa saya sibuk, fisik saya kurang mendukung, kesehatan saya kurang mendukung, ekonomi saya belum stabil, keluarga saya tidak memberikan motivasi, dan lain sebagainya. Tapi kita belajar dari Sakeus. Ia berlari di antara orang banyak. Dan karena ia dihalangi oleh orang banyak, ia mengambil inisiatif untuk memanjat pohon ara. Kemampuan akan dinomorduakan oleh kemauan. Sama seperti peribahasa yang mengatakan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tidak dikatakan di mana ada kemampuan, di situ ada jalan. Tetapi jalan akan ditunjukkan oleh kemauan, bukan oleh kemampuan. Di ayat yang kelima nats firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus berhenti, melihat ke atas, melihat ke pohon ara, dan berkata kepada Sakeus. Maka usaha Sakeus membuahkan hasil yang manis. Yesus merespon dengan melihat Sakeus ke atas kayu ara. Saat semua memandang Sakeus dengan rendah karena keberdosaannya, karena badannya yang pendek, tapi Yesus justru menyambutnya. Saudaraku, jangan pernah berpikir bahwa kita ini tidak pantas atau tidak layak datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan karena dosa-dosa kita. Yesus senantiasa penuh kasih menyambut siapa saja yang dengan sungguh-sungguh datang kepadanya. Yesus justru memanggil, katanya, Sakeus, turunlah. Bahkan tidak hanya menyapa Sakeus, bahkan Yesus meminta untuk tinggal di rumah Sakeus. Saudaraku, apakah kita mau menerima kasih Yesus saat kita merasa terhilang? Menerima penerimaan Yesus saat semua menjauh dan bahkan menolak kita, mentertawakan kita, mengolok-olok kita, dan menghina kita sebagai orang yang berdosa? Maka seperti kata Yesus kepada Sakeus, turunlah. Sebagaimana Sakeus turun dari egonya, turun dari keterbatasannya, turun dari pikirannya, dia turun dari pohon ara dan menyambut Yesus dengan penuh sukacita. Seperti kisah Sakeus, akan selalu ada orang-orang yang bersukacita maupun bersungut-sungut saat orang terhilang kembali kepada Yesus. Ketika pemabuk datang ke gereja, ketika pejudi beribadah ke gereja, akan ada orang-orang yang munafik yang bersungut-sungut. Apakah karena alasan heran atau karena merasa orang itu tidak layak, atau karena alasan cemburu? Mengapa dia lebih diberkati sementara dia lebih jahat, jarang ke gereja, jarang beribadah? Kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang tidak asing kita dengar. Bahkan kata-kata itu munculnya di gereja. Meskipun demikian, Sakeus tetap menunjukkan buah iman atas perjumpaannya dengan Yesus. Yesus pernah mengatakan kepada Maria Magdalena, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudaraku,
Kasih mengubah banyak hal. Yesus mengasihi Sakeus. Sakeus pun menjadi mengasihi orang banyak. Pernyataannya yang mengatakan bahwa setengah dari hartanya akan ia bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan ia juga mengatakan kalau ada yang ia tipu, ia akan kembalikan 4 kali lipat kepada orang yang ia tipu tersebut. Ini semua karena kasih. Kasih Yesus yang sempurna memotivasi Sakeus dalam kasih yang seharusnya. Kasih Yesus dalam diri kita juga hendaknya memotivasi kita untuk memperlakukan harta benda maupun memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Perjumpaan dengan Yesus harus senantiasa berbuah manis bagi sukacita dan kasih terhadap sesama. Saudaraku, pertobatan yang benar akan menghadirkan keselamatan, dan keselamatan satu orang akan membawa keselamatan kepada seisi rumah. Yesus berkata kepada Sakeus maupun orang banyak yang melihat pada saat itu, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ini kerinduan Yesus bukan hanya untuk Sakeus, melainkan kerinduan Yesus juga untuk kita semua. Apakah kita siap jadi agen keselamatan untuk seisi rumah kita dan membawa keselamatan kepada orang banyak? Saudaraku, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kita semua tanpa terkecuali adalah orang yang hilang itu. Kita semua adalah orang yang sakit, dan dengan segera kita membutuhkan dokter. Yesuslah dokter itu. Ialah tabib yang menyembuhkan kita dari segala sakit dan keterhilangan kita. Apakah sakit karena masa lalu? Sakit karena dosa-dosa kita? Sakit karena keegoisan kita, kerakusan kita, sikap dominan kita, dan memaksakan kehendak kita? Yesus sesungguhnya sedang ingin datang ke rumah kita, menyembuhkan dan memulihkan kita. Kita orang yang terhilang, kita orang yang sedang sakit. Mari saudaraku, kita buka hati, izinkan Ia masuk dan membawa keselamatan kepada kita dan kepada seisi rumah kita. Amin.